Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Apapun kejadiannya di luar, kita tetap bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat dan menyertai kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu menyerahkannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan pada pagi hari ini, itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau memberikan kesempatan untuk kami Tuhan datang ke hadirat-Mu untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami mohon Tuhan, Engkau tetap beracara Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu juga Tuhan kuasa iblis, Tuhan kuasa setan tidak tinggal diam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai ruangan yang tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Beracaralah Engkau Tuhan pada ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kami hidup karena kami percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Oh Tuhan, berkatalah Engkau di atas pujian umat-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Saudara, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Dahsyat luar biasa. Siapa yang sinut siap untuk memuji Tuhan? Kita lambaikan tangan. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dialah bagi kita, bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi Bapa yang mendengar buat setiap kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku, kau temani aku. Rohmu
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa kembali beribadah. Terpujilah Engkau Allah kami yang besar. Biar kami senantiasa memuja Engkau sampai selama-lamanya. Kau menerima segala puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu dan berkati kami melalui firman-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu, Engkau jauhkan dari segala gangguan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan tentang perlakuan kita terhadap firman Allah. Ya, karena pertumbuhan rohani kita ditentukan bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Nah kemudian saudara, di dalam perumpamaan tentang penabur itu ada tahap-tahap dalam memperlakukan firman Allah. Ya, Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Markus 4 ayat yang ke-20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Yang pertama, menyambut firman Allah. Supaya bertumbuh secara rohani, jadi tidak sekedar mendengar, tetapi menyambut. Ya, menyambut. Mazmur pertama ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan itu kesukaan ya saudara, disambut ya dengan sukacita, senang ya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sama-sama mendengar tetapi akan beda kalau sekedar mendengar atau kita menyambutnya dengan sukacita. Yang kedua adalah mengerti. Ya, Matius pasal yang ke-13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tidak menyambut sesaat tetapi mengerti, ya, faham akan firman Tuhan. Karena ada yang selalu ingin mendengar ya, senang mendengar, suka saudara ikut dalam KKR. Kalau hari-hari ini mungkin nyetel YouTube terus firman Tuhan, kepingin mendengar tetapi nggak bisa mengerti. Ada di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, ini tidak ngerti, tidak mengerti. Salah mengerti ya saudara-saudara, karena tidak mengenal kebenaran. Tidak benar-benar mengerti. Kita harus yang pertama menyambut, yang kedua adalah mengerti, memahami. Untuk itu kita harus dengan teliti ya, mendengar. Dengan teliti kita perhatikan apa yang telah kita dengar. Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena kalau kita tidak mengenal kebenaran, kita gampang akan disesatkan. Mengapa kita tidak bisa mengenal? Karena kita tidak mengerti. Karena kita tidak paham atau kita salah mengerti. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga adalah menyimpan firman itu di dalam hati. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi firman Allah itu disimpan di dalam hati. Ya, tidak terus dilupakan saudara-saudara. Senang cuma mendengar. Ya disambut juga disambut. Ya sedikit mengerti, tetapi kemudian tidak disimpan di dalam hati. Firman Tuhan harus disimpan di dalam hati. Menjadi pedoman ya, menjadi pedoman hidup saudara, menjadi tuntunan. Dan ini harus lebih dari segala
pemikiran, segala pendapat, segala falsafah hidup apapun. Karena biasanya nasihat dari orang-orang tua itu akan diingat ya oleh sebagian anak cucu ya saudara. Itu akan diingat. Dan biasanya juga mereka akan hidup sesuai dengan nasihat-nasihat dari leluhurnya. Tapi saudara, saya katakan bahwa firman Allah itu harus menjadi pedoman yang lebih dari segala nasihat-nasihat dari leluhur kita. Ya, meskipun itu baik, tetapi firman Allah itu harus dijadikan pedoman yang lebih tinggi nilainya dari semua falsafah hidup apapun juga. Kita harus simpan di dalam hati. Kita harus sungguh-sungguh renungkan, kita harus pegang itu firman Tuhan. Dan yang keempat adalah kita harus melakukannya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, inilah yang terpenting ya dari semua yang awal-awal tadi adalah semua firman Tuhan itu harus dilakukan, ya, harus dilakukan. Berbahagia orang yang melakukan firman, saudara-saudara. Berbahagia. Yakobus 1 ayat yang ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi yang berbahagia adalah orang yang menjadi pelaku firman. Melakukan firman Tuhan. Melakukan perintah. Pahalanya apa, saudara-saudara? Orang yang melakukan firman, yang pertama akan tetap kuat di masa sukar, ya, di masa sulit akan tetap kuat. Matius 7 ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau tidak ada persoalan, kalau tidak ada masalah, kalau semuanya baik-baik saja, tidak akan kelihatan bedanya antara orang yang melakukan perintah, orang yang melakukan firman, dengan orang yang tidak melakukan firman. Ya, mungkin sama-sama aktif, saudara-saudara, sama-sama setia datang kepada Tuhan, suka mendengar firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melakukan firman, itu akan kelihatan justru pada masa-masa yang sukar, ya saudara-saudara. Atau mungkin juga tidak masa yang sukar, tetapi hal-hal yang tidak biasa, ya, yang tidak biasa, yang tidak normal lah, saudara-saudara. Itu akan menjadi akan jelas perbedaannya, menjadi nampak siapa yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman dan siapa yang tidak melakukan firman untuk keadaan-keadaan yang tidak normal, ya. Saya nggak tahu nanti new normal ini bagaimana ya saudara-saudara. Tapi kalau untuk keadaan yang normal tidak kelihatan. Tidak kelihatan bedanya. Tetapi untuk keadaan yang tidak normal, misalnya diberkati dengan luar biasa. Itu termasuk keadaan yang tidak normal. Jadi berkati itu kadang-kadang bisa membuat orang kemudian roboh, goyah, saudara, hancur, ya, hancur. Ya, beberapa kali kita lihat ya kejadian-kejadian dari orang-orang yang terkenal, orang-orang yang diberkati dengan luar biasa. Ya, saudara-saudara, goyah imannya, kan? Ya. Tetapi orang yang menjadi pelaku firman itu akan tetap kuat sekalipun diberkati dengan luar biasa. Tidak berubah, saudara-saudara. Tidak berubah. Dia akan tetap tegar. Demikian juga kalau ada kesulitan. Juga tidak akan roboh. Tidak roboh di tengah hujan, saudara-saudara. Di tengah banjir dan angin kencang. Jadi dalam situasi yang bagaimanapun, orang yang menjadi pelaku firman itu akan tetap berdiri tegak. Ya, akan tetap kuat, saudara-saudara. Diberkati juga kuat. Ya. Kurang diberkati juga tidak masalah, saudara-saudara.
mengalami banyak masalah, mengalami banyak pencobaan, mengalami banyak ujian, dia akan tetap bisa berkata seperti Ayub, dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah namanya. Jadi tidak roboh ya di tengah apapun juga, tetap kuat di masa apapun juga. Yang kedua, orang yang menjadi pelaku firman, yang melakukan perintah, yang melakukan firman itu akan menghasilkan buah. Kehidupan yang menghasilkan buah itu kehidupan yang dikehendaki Tuhan ya saudara-saudara. Yang Tuhan cari dari setiap orang adalah buah kehidupan. Ya, buah roh ya, buah kebenaran, buah pertobatan. Ya, tapi kemudian jangan kita benturkan antara buah roh dengan karunia roh ya. Saya pikir bahwa dua-duanya itu diperlukan ya saudara-saudara. Meskipun memang nanti pada akhirnya yang Tuhan lihat, yang Tuhan cari adalah buah roh. Tetapi karunia roh penting selama kita pelayanan di bumi ini. Ya, dan sampai hari ini saya percaya bahwa Tuhan masih melengkapi hamba-hambanya dengan karunia-karunia. Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Nah, saudara, kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah saudara, Tuhan mau kita menghasilkan buah. Itu tujuannya. Tuhan memilih kita. Tuhan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah yang tetap. Ya, buah yang manis, saudara-saudara. Yang bisa dinikmati. Ya, Tuhan bisa melihat. Dan Tuhan bisa menikmatinya. Orang juga, ya saudara, menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan inginkan. Menghasilkan buah. Kalau kita menjadi pelaku firman, kita akan menghasilkan buah. Oh saudara-saudara. Dan kalau kita menjadi pelaku firman, maka kita akan masuk di dalam kerajaan sorga. Karena hanya yang melakukan kehendak Allah, itulah yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan lupa itu. Ya, bukan yang lain-lain. Saudara, kita memang diberi anugerah keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi kewajiban untuk orang yang percaya adalah melakukan perintah, menjadi pelaku firman. Tidak hanya saudara sekedar percaya. Kehendak Allah untuk manusia adalah mentaati semua perintahnya. Ya, jangan biasakan diri untuk berbantah-bantah dengan firman ya saudara-saudara. Ya. Karena saya percaya bahwa semua hukum di dunia, di bumi ini bisa diganti. Ya, semua peraturan bisa berubah. Nah, saudara-saudara. Ada perubahan-perubahan di bumi ini. Dalam hal hukum perundang-undangan. Tetapi tidak demikian dengan hukum Tuhan. Dengan firman Allah, dengan perintah Allah. Saudara-saudara. Firman Allah tetap berlaku. Perintah Allah tetap berlaku. Dan untuk kita menjadi orang-orang yang mewarisi kerajaan surga, berhak masuk di dalam kerajaan surga adalah kalau kita mentaati semua perintah-perintahnya, semua firman-Nya. Sekalipun memang itu seringkali tidak sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia berdosa. Manusia berdosa kecenderungannya adalah berbantah-bantah dengan firman. Tidak percaya bahwa firman Allah itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Saudara. Merasa bahwa firman Allah itu membatasi. Ya, firman Allah itu membatasi kita. Tapi sesungguhnya firman Allah itu membuat orang yang melakukannya berbahagia. Dan diizinkan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Saudara, mari kita menjadi pelaku firman. Ya, tidak hanya mendengar tetapi menyambut. Tidak hanya menyambut tetapi mengerti. Ya,
mengerti, faham akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Ya, jangan salah mengerti. Kemudian simpan itu firman di dalam hati. Simpan. Ya, lebih dari segala pendapat-pendapat. Ya, lebih dari falsafah-falsafah hidup yang lain. Dan kemudian mari kita melakukannya. Nah, saudara-saudara, belajar untuk mentaati segala perintah. Ya, belajar. Tuhan Yesus, anak Allah, pada waktu dia menjadi manusia, juga belajar untuk menjadi taat, saudara-saudara. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Demikian juga kita harus belajar untuk melakukan segala perintah. Supaya kita tetap kuat. Ya, supaya kita menghasilkan buah. Dan Tuhan akan melihat itu. Nah, saudara, dan kemudian kita diberi kesempatan untuk masuk di dalam kerajaan kekal, di dalam kerajaan surga. Ya, suatu tempat yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Kalau tempat itu selesai, dia akan datang, dia akan turun kembali. Sebagaimana dia naik ke surga, demikian juga dia akan turun kembali untuk menjemput orang-orang yang melakukan segala perintahnya. Nah, kiranya ini menjadi perenungan kita dan tidak hanya sekedar kita senang mendengarkan, tetapi mari kita belajar untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, Allah kami yang besar, Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau menurut segala kehendak-Mu ya Tuhan, dan melakukan segala kehendak-Mu. Supaya kami kuat selama kami tinggal di bumi ini, supaya kami menghasilkan buah ya Tuhan, dan boleh menjadi berkat kehidupan kami, dan supaya nanti pada akhirnya kami boleh masuk di dalam kerajaan surga. Engkau memberkati negeri kami, Engkau memberkati bangsa kami, para pemimpin ya Tuhan. Lindungi negeri ini ya Tuhan, dari kekacauan, dari kerusuhan, singkirkan sakit penyakit ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu, dan Engkau berkati segenap sidang jemaat-Mu. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberkati kami semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.